Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, balik lagi nih sama gue dengan cerita horor lainnya. Tapi hari ini Unseen itu ceritanya bukan dari hasil riset tim gue. Tapi dari seseorang. Siapakah orang itu? Nah, jadi gini. Gue dapet cerita yang menarik nih dari salah satu subscriber gue. Dan dia itu ngirimin ceritanya lewat email tentang pengalaman dia ngejalanin KKN bareng temen-temennya di sebuah desa. Gue bacain emailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Rosa. Berikut ini adalah cerita pengalaman saya sendiri ketika KKN di sebuah desa pada tahun 2019. Semoga bisa dibacakan di YouTube-nya Bang Fadi ya. Terima kasih. Setelah gue bersama tim Unseen baca ceritanya, ini pengalaman dia ini cukup menarik sih ya. Mungkin langsung aja kali ya kita bacain ceritanya. Let's get started. Kejadian ini terjadi tahun 2019. Aku adalah salah satu mahasiswa di sebuah universitas swasta yang berada di Jakarta. Awal tahun 2019, aku resmi menjadi mahasiswa semester 7 di universitas tersebut. Dan salah satu mata kuliah yang harus aku tempuh agar dapat lulus adalah PKL, praktek kerja lapangan atau biasa disebut dengan KKN. Pada KKN tahun itu, kampus kami itu menentukan tempat di suatu desa yang berada di Jawa Tengah. Di desa tersebut kami KKN selama 3 hari 2 malam. Setelah menempuh waktu yang cukup lama, akhirnya aku dan teman-teman aku sampai ke Balkondes desa tersebut pada pukul 17.30 dengan kondisi hujan yang cukup deras. Setelah sholat maghrib, ada acara penyambutan dari kepala desa setempat. Setelah selesai acara, kami semua makan malam dan dilanjutkan pembagian kelompok untuk rumah singgah masing-masing. Sekedar info, kampus aku menyewa beberapa rumah warga sekitar untuk dijadikan rumah singgah kami. Dari Balkondes ke rumah singgah kami sudah disediakan angkot yang langsung menuju ke rumah singgah masing-masing kelompok. Sekitar pukul 20.00 dengan menggunakan angkot kami sekelompok menuju rumah Bapak X. Sepanjang perjalanan yang kami lihat, hanya keadaan gelap gulita karena penerangan jalan yang masih terbatas. Keadaan sepi baik di dalam angkot maupun di luar karena kami cukup lelah akibat perjalanan yang lumayan memakan waktu. Sesampainya di rumah Bapak X, kita semua menunggu sampai Bapak X ini datang dan membawa kunci untuk membukakan pintu. Setelah pintu dibuka, kami memasukkan barang-barang serta merapikannya. Karena kondisi di rumah tersebut tidak ada kasur dan karpet, akhirnya kami meminta karpet serta selimut kepada Bapak X untuk tempat tidur kami. Setelah Bapak X pergi, kami berkeliling rumah tersebut melihat keadaan rumah. Selama berkeliling, kami semua terdiam dan hanyut dengan pikiran masing-masing. Ada 2 kamar di rumah tersebut. 1 kamar di depan yang kami gunakan untuk menaruh tas dan koper, serta 1 kamar lagi terletak di belakang, dekat dengan dapur dan juga kamar mandi. Pintu kamar tersebut terbuka sedikit dan di dalamnya terlihat ada lemari tua yang sudah rusak serta beberapa barang yang sudah rusak pula. Kami semua tidak ada yang berani membuka pintu tersebut karena hawa di dalam kamar terasa berbeda. Selain 2 kamar tersebut ada 4 ruangan lainnya serta dapur dan juga kamar mandi. Namun di rumah tersebut hanya ada beberapa barang yang memang sudah pada rusak seperti kulkas yang sudah lama tidak digunakan serta lemari-lemari yang sudah rusak seperti yang kami lihat di dalam kamar. Aku pun berpikir, kok rumahnya seperti tidak ditempati ya? Tapi kata Bapak X, 3 bulan yang lalu ada mahasiswa yang KKN juga. Aku pun menepis pikiran tersebut dan berbicara pada diri sendiri. Kalau kelompok yang lain juga mendapatkan situasi yang sama seperti kami. Dan menguatkan diri sendiri kalau wajar namanya
di desa, makanya tempatnya seperti ini. Akhirnya ada yang memecah keheningan. Ini di kamar mandi gak ada lampu, kata temanku. Iya gak ada. Mana banyak tai tikus lagi, sahut temanku yang lain. Iya ya, mana kotor banget lagi. Yaudah, ini air bak juga gue buang aja ya, sekalian siram tai tikusnya. Tolong senterin ya, gak kelihatan nih, kataku sambil bersiap membuang air di dalam bak. Nanti kalau ke kamar mandi kita berdua-berdua aja, biar ada yang menerangi senter HP-nya dan juga yang nemenin juga, sahut temanku yang lain. Akhirnya kami jika ingin ke kamar mandi selalu berdua, selain untuk memegangi senter juga untuk saling menjaga satu sama lain. Setelah itu kami pun akhirnya beres-beres barang dan tempat untuk tidur serta bersih-bersih diri. Bikin yang anget-anget enak kali ya, kataku memberikan ide. Iya bener nih, enak nih. Tapi siapa yang mau minta air sama bapak? Tanya temanku. Yaudah gue aja deh. Tapi ayo dong ada yang nemenin gue, kataku. Akhirnya aku bersama dengan satu orang temanku pergi ke rumah bapak X untuk meminta air panas. Oh ya, dalam satu rumah itu ada 8 orang ya. Dari rumah yang kami tempati ke rumah bapak X jaraknya sekitar 100 meter. Dan kami harus melewati jalan setapak dan kebun dengan beberapa pohon milik bapak X. Setelah sampai kembali ke rumah, aku langsung ke kamar depan untuk menyiapkan pakaian yang akan digunakan tidur malam itu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu depan. Mendengar ketukan tersebut, aku pun berteriak dari dalam kamar. Itu yang ngetuk pintu kayaknya ibu deh yang bawain air panas, kataku sambil berteriak. Temanku yang memang posisinya dekat pintu langsung membuka pintu dan ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Teman-temanku yang mengetahui hal itu pun hanya terdiam, tidak banyak bicara ataupun membahas hal tersebut. Mungkin mereka masih berpikiran positif agar yang lainnya tidak takut. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu lagi. Tapi teman-temanku enggan membukakan pintu dan sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Akhirnya aku memutuskan untuk membukakan pintunya. Pas aku buka, ternyata di luar adalah ibu yang membawakan air panas di termos untuk kami. Aku sempat bingung, bukannya tadi ibu sudah membawakan air panas. Tapi kutepis pikiranku dan menyuruh ibu masuk. Setelah ibu pergi, tidak ada percakapan dari teman-temanku, sepertinya mereka enggan untuk membicarakannya. Salah satu temanku mengusulkan untuk kita yasinan dan sholat isya berjamaah sebelum tidur. Badan terasa lelah karena berjam-jam kami di perjalanan, tetapi tidur aku tidak bisa pulas. Kami semua tidur menghadap ke tembok dan membelakangi ruangan kosong yang hanya berisi kulkas dan lemari yang sudah rusak. Aku tidur paling belakang karena teman-temanku tidak ada yang mau tidur di paling belakang. Hawa dingin terasa menusuk tulang saat itu. Kami pun tidur semakin berdempet-dempetan. Setelah beberapa kali aku terbangun dan melihat jam, masih jam segitu-gitu aja, hanya beda 15 sampai 30 menit. Kok terasa panjang sekali ya malam itu? Batinku berkata. Tetapi tidak aku gubris karena aku ingin cepat-cepat membejamkan mata kembali. Bukan untuk tidur, melainkan karena aku merasa takut. Ternyata bukan aku saja yang tidak bisa tidur lelap malam itu, tetapi teman-temanku pun seperti itu. Namun rasanya seperti ada yang berlalu lalang di belakang aku, tapi aku tak hiraukan. Akhirnya jam menunjukkan pukul 3 malam. Aku pun terbangun kembali. Aku lihat beberapa temanku sudah ada yang terbangun juga. Akhirnya kami memutuskan untuk bergantian mandi dan bersiap untuk sholat subuh. Pukul 5 kami sudah rapih untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Akhirnya kami memutuskan untuk siap-siap pergi ke tempat pengambilan sepeda. Ya benar, selama di sana kendaraan kami adalah sepeda yang telah disiapkan oleh
penyelenggara. Selama kami bersiap-siap, salah satu teman aku ada yang mengambil video rumah tersebut dan ternyata baru kami tahu di pagi harinya bahwa sebelah rumah kami yang kami tempati adalah rumah kosong yang atapnya sudah tidak ada dan banyak pohon yang sudah tumbuh di rumah tersebut beserta ada sumur yang aku rasa cukup tua usianya. Kami sekelompok tidak membahas hal tersebut lebih lanjut. Semua pikiran negatif kami tepis dan kami mengabaikan itu semua. Setelah mengambil sepeda, kami kembali ke rumah itu dan memarkirkan sepeda ke dalam rumah karena takut hilang sepeda-sepeda kami sebab kami sekelompok yang mengambil sepeda paling dahulu. Jadi kami bisa memilih sepeda yang menurut kami bagus. Setelah itu kami bergegas pergi ke rumah Bapak X untuk sarapan pagi. Setelah sampai kami melanjutkan aktivitas sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh pihak penyelenggara, yaitu pengabdian di salah satu sekolah pada desa itu. Kegiatan kami hari itu ternyata sampai menjelang malam karena kami harus makan malam di Balkondes desa sebelah yang jarak tempuhnya kira-kira 30 menit menggunakan sepeda. Kami baru tiba di rumah sekitar pukul 19.00 dan langsung bergantian untuk bersih-bersih diri. Waktu sudah menunjukkan pukul 20.00. Teman dari kelompok sebelah yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumah kami tempati mengajak aku untuk menstempel buku sumbangan yang akan diberikan besok harinya. Akhirnya aku pun memutuskan untuk menstempel buku dan teman-temanku yang lain bekerja sama untuk membuat media pembelajaran yang akan disumbangkan juga. Oh ya, sekedar info. Di rumah yang kami tempati ada satu orang teman aku yang berbeda kelompok pengabdiannya. Tetapi dia tinggal di rumah kelompok kami karena pembagian kelompok rumah dan pengabdiannya berbeda. Satu orang teman aku ini akhirnya membantu teman kelompoknya untuk membuat media pembelajaran di rumah teman sekelompoknya, yaitu di rumah Bu Bidan. Akhirnya aku pun keluar untuk menstempel buku bersama teman aku dari kelompok lain. Selama perjalanan ke salah satu rumah warga yang dijadikan tempat untuk stempel buku tidak ada penerangan sama sekali. Kami hanya mengandalkan penerangan dari lampu senter handphone kami untuk berjalan. Cukup menyeramkan karena keadaan gelap dan sepi di sepanjang jalan serta masih banyak pohon tinggi membuat suasana malam itu semakin mencekam. Tetapi karena buku ini besok harus diserahkan ke sekolah pagi harinya, jadi mau tidak mau kita harus menstempel buku tersebut. Sesampainya di rumah itu aku agak sedikit tidak nyaman dengan keadaan rumah. Entah apa yang membuat aku tidak nyaman. Entah karena banyak keris Jawa serta kondisi rumah seperti yang aku lihat di film-film horor atau karena di dalam rumah semuanya anak laki-laki. Entahlah, aku juga tidak mengerti. Aku pun akhirnya memilih untuk menstempel buku-buku itu di teras rumah tersebut. Setelah selesai stempel buku, kami langsung bergegas untuk kembali ke rumah masing-masing. Di pertengahan jalan, aku ajak untuk mampir ke rumah teman aku itu. Akhirnya aku memutuskan untuk mampir dahulu. Ternyata teman aku tinggal di rumah Bu Bidan. Dalam hati aku, wah kebetulan sekali nih, aku nanti bisa pulang bareng dengan teman yang tinggal bareng aku namun beda kelompok pengabdian. Sesampainya di rumah Ibu Bidan, ternyata pintu dikunci dan kami harus mengetuk pintu agar bisa masuk. Bu Bidan keluar dan membukakan pintu untuk kami. Assalamualaikum, ujarku berbarengan. Waalaikumsalam, ujar Bu Bidan. Bu, ini ada temanku, mau main di sini boleh? Ucap teman aku yang tinggal di situ. Oh iya, silakan masuk. Ya nggak apa-apa, main aja, silakan. Kamu emang tinggal di mana Mbak? Tanya Bu Bidan. Oh, aku tinggal di rumah Bapak X Bu, jawabku sambil tersenyum kepada Ibu Bidan. Bapak X? Bapak X yang mana rumahnya? Tanya Ibu Bidan itu lagi. Itu Bu, yang di situ yang rumahnya warna hijau Bu. Yang sebelahnya ada rumah kosong, jawabku sambil menunjuk arah rumahku. Oh iya, Bapak X ya.
Yang rumahnya di sebelah rumah kosong yang ada sumur juga ya mbak di situ, sahut Ibu Bidan. Iya bener bu, di situ jawabku. Oh berarti bareng sama temen kamu yang di atas tadi ya? Tapi mbak, Bapak X itu kan sudah lama pindah. Mbak dibukain pintunya sama siapa mbak? Tanya Ibu Bidan itu lagi. Aku masih berusaha berpikir positif, menepis pikiran negatifku. Loh, tadi aku dibukain pintu sama bapak yang ada di rumah depannya bu. Sambil aku menjelaskan letak rumah Bapak X ini. Sambil berpikir, Bu Bidan akhirnya paham rumah yang aku maksud. Oh itu mah rumah Bapak Y mbak, itu ketua RT di sini. Kalau rumah Bapak X itu mah sudah lama kosong mbak. Bapak X sekeluarga sudah pindah rumah. Emangnya di sana mbak nggak ngerasain dingin dan aneh? Tanya Ibu Bidan. Loh bu, bukannya 3 bulan lalu ada yang KKN juga ya yang tinggal di rumah sana bu? Tanyaku yang sudah mulai tak tenang. Setahu aku sih nggak ada mbak. Udah mbak, mending mbak sama teman-teman mbak tidur di sini aja. Di atas masih ada kamar yang kosong. Biar bareng sama teman-teman mbak yang di sini. Ajak aja mbak teman mbak yang di rumah sana kesini semua mbak. Jawab Ibu Bidan yang sepertinya memang sudah tidak mau menjelaskan kejadian yang pernah terjadi di rumah itu. Mungkin karena Ibu Bidan takut aku menangis atau hal lain, aku pun enggan menanyakan hal tersebut karena yang ada di pikiranku sekarang, bagaimana cara mengajak teman-temanku pindah ke rumah Bu Bidan. Benar gak apa-apa bu? Nanti rumah Bu Bidan jadi ramai sekali. Tanyaku karena merasa tidak enak. Gak apa-apa mbak, orang di atas juga masih ada kamar kosong, sahut Ibu Bidan. Terima kasih banyak Bu Bidan, Aku pun akhirnya memutuskan untuk naik ke lantai 2 rumah Bu Bidan terlebih dahulu melihat keadaan sebelum teman-temanku menginap di sini. Aku melihat temanku yang satu rumah denganku di sana. Dia sedang membantu membuat media pembelajaran. Dia pun menegurku. Cak, gue mau nginep di sini ya, ujarnya. Tapi kulihat wajahnya sudah pucat dan seperti habis menangis juga. Ya, sepertinya kita semua harus tidur di sini deh. Gue udah dengar dari Bu Bidan, sahutku. Emangnya boleh? Tanya dia kembali. Boleh kok, tadi malahan Bu Bidan yang menyuruh. Mending sekarang kita pulang, ajak teman-teman yang lain buat kesini. Tapi jangan buat mereka kaget, kita bilang aja, bikin medianya di sini aja biar rame. Ucapku. Tapi gue di sini aja ya, gue nggak mau ke rumah itu, kata temanku. Ayolah kita kesana jemput yang lain sekalian ambil baju untuk kegiatan besok, ajakku. Ya sudahlah, sahutnya sambil menarik napas panjang. Selama perjalanan ke rumah kami, aku berusaha untuk tetap terlihat santai dan ceria agar tidak membuat yang lainnya takut. Sesampainya di rumah itu, aku pun masuk dan mengucapkan salam serta mencoba untuk ceria seperti tidak terjadi apa-apa. Guys, kita bikin medianya di rumah kelompok sebelah yuk. Barengan kelompok sebelah biar rame, ujarku. Ah enggak deh, nanggung nih. Udah berantakan di sini, ujar salah satu temanku. Ih, biar kita ada temennya jadi lebih rame juga barengan kelompok sebelah, sahutku lagi. Nanggung, ini bentar lagi juga kelar kok, sahut temanku yang lain sambil melihat ke arahku. Aku pun langsung berkedip-kedip memberikan tanda seakan-akan mengajak dia untuk ikuti saja kemauanku. Setelah bingung beberapa saat tanpa suara, akhirnya temanku yang mengerti apa yang ku maksud. Hah? Oh, iya ya. Ya udah, ayo kita kerjain bareng aja di sana, jawabnya. Sembari bangun dan membereskan peralatan yang sedang digunakan serta memberikan tanda kepada teman-teman yang lain untuk ikuti saja. Guys, sekalian bawa baju kalian buat besok aja, biar kita nggak bolak-balik ke sini besok pagi. Kan acaranya pagi, takut nggak keburu. Kataku kembali memberikan perintah ke mereka. Mereka pun melakukan perintah yang aku suruh, memilih baju yang akan dipakai besok, serta barang-barang yang diperlukan untuk kegiatan besok. Selama perjalanan mereka sibuk bertanya apa yang terjadi. Namun aku tidak menjawab dan bilang nanti saja di rumah Ibu Bidan. Mulanya aku tidak mau bercerita malam itu mengenai hal yang aku ketahui, tetapi
Karena mereka mendesakku untuk memberikan atau membeberkan cerita, akhirnya aku pun bercerita yang dikatakan Bu Bidan kepadaku. Ditambah ternyata cerita yang aku ceritakan sama dengan yang diceritakan Bu Bidan kepada temanku yang berbeda kelompok pengabdian. Setelah kondisi hening, seketika kondisi hening, teman-temanku terlihat pucat dan shock dengan apa yang aku dan temanku ceritakan. Akhirnya mereka juga mulai menceritakan kejadian janggal yang mereka alami, namun mereka hanya diam agar kami tetap merasa baik-baik saja di sana. Kejadian-kejadian janggal yang ternyata mereka rasakan adalah kunci pintu rumah yang sulit dibuka saat pertama kali kami masuk ke rumah itu. Sepertinya pintu itu sudah lama tidak dibuka. Kedua, kondisi rumah yang tidak layak. Seperti beberapa plafon yang sudah rusak, barang-barang yang sudah rusak, penerangan yang remang-remang, lembab, serta kotor. Seperti rumah yang memang tidak ditempati. Ketiga, ketukan pintu yang tidak ada orangnya. Keempat, suara-suara aneh yang mereka dengar saat tidur. Bahkan ada yang mendengar suara gamelan namun sayup-sayup terdengar. Beberapa dari kami merasakan hal yang sama seperti aku, yaitu merasa ada orang yang sedang lalu lalang di belakang arah kami tidur. Yang paling janggal, ada rumah kosong di sebelah rumah kami dan sumur tua itu. Serta satu kamar yang tidak berani kami masuki karena hawa yang sangat mencekam terasa dalam kamar itu. Setelah semua selesai bercerita, kami semua terdiam dan ada juga yang sedikit terisak. Akhirnya aku pun memutuskan untuk mengajak mereka semua tidur. Kami tidur bersama kelompok sebelah yang ikut menguatkan dan menenangkan kami. Kami tidur saling berdempetan untuk saling menenangkan serta menjaga satu sama lain. Aku pun tidak bisa tidur malam itu. Banyak hal yang aku pikirkan serta bersyukur dalam hati tidak ada kejadian yang tidak kami inginkan terjadi. Bersyukur karena masih ada orang baik yang mau memberitahu kami dan mengizinkan kelompokku untuk menginap di sana. Bersyukur mendapatkan kelompok yang bisa saling support, jaga, dan saling menguatkan. Pikiranku terpecah saat teman di sebelah kananku memegang tanganku kuat sambil terisak. Tak lama temanku yang sebelah kiri juga melakukan hal yang sama. Aku pun membalas pegangan tangan itu sambil berbisik ke mereka. Sudah, istirahat. Kita sudah aman di sini. Ucapku sambil menguatkan mereka dan diriku juga. Malam itu pun berlalu dengan cepat. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 dan kami harus bersiap untuk melakukan kegiatan pada hari itu. Hari terakhir kami di desa tersebut. Saat sedang berada di salah satu tempat wisata yang terkenal di desa tersebut, aku memberanikan diri untuk bertanya ke I.O. tentang cara pemilihan rumah. Dan ternyata pemilihan rumah diambil dari rekomendasi Pak RT setempat. Akhirnya kami menceritakan kejadian yang kami alami ke I.O. penanggung jawab serta beberapa dosen. Ada satu dosen yang akhirnya mengunjungi rumah kami karena penasaran dengan apa yang kami ceritakan. Sampai di rumah itu dosen tersebut melakukan room tour. Setelah selesai room tour, dosen tersebut akhirnya menyuruh kami cepat keluar dari rumah itu dan menyayangkan kejadian seperti ini terjadi di KKN tahun ini. Dosen tersebut bersyukur karena tidak ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Tanpa menjelaskan apa yang ada di rumah tersebut, akhirnya dosen tersebut menemani kami berkemas dan menyuruh kami untuk kembali ke rumah Bu Bidan sambil menunggu mobil angkot menjemput kami untuk kembali ke bis dan melakukan perjalanan kembali ke kota selanjutnya. Oke, ini ceritanya ngeri ya kalau misalnya ngalamin langsung sih ya. Bayangin aja, ternyata lu tidur di rumah yang sudah lama kosong dan pasti kondisi rumahnya juga udah kotor dan gak nyaman banget. Tapi ya kenapa ya kalau misalnya KKN tuh ada aja ceritanya dan banyak yang menarik.
Dan sebenarnya gue juga salut nih sama Rosa dan juga kawan-kawannya yang berusaha gak panik dan tetap menjalankan tugas kalian dengan baik. Ini gue acungi jempol, kalian keren banget. Oke guys, gue seneng nih kalau misalnya ada yang cerita lengkap kayak gini dan juga bagus nih. Jadi gue sangat menunggu nih cerita horor yang menarik lainnya dari kalian yang dengan senang hati akan gue bacakan di Unseen. Jadi kalau misalnya kalian punya cerita dan pengen langsung diceritakan, bisa langsung aja kirimin ceritanya ke email kita di padipotret@gmail.com. Dan tentunya juga jangan lupa nih untuk komen, subscribe, like, dan share juga kalau misalnya kalian suka sama videonya, dan juga nyalain loncengnya. Sampai jumpa lagi di Unseen berikutnya.